Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah hadir pada saat ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajarlah kami untuk mampu mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Begitu juga saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang tertulis dalam Amos 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Amos 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Kita akan baca secara berbalasan. Beginilah firman Tuhan. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang menjadi tema di minggu hari ini yaitu Tuhan memulihkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada banyak pilihan yang diperhadapkan di dalam setiap kehidupan manusia. Mulai kita bisa berpikir dan berencana, ada banyak pilihan-pilihan sikap hidup yang harus kita putuskan. Terkait pekerjaan, terkait bersosial, maupun juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, atau bagi anak-anak muda mau sekolah di mana, mau jadi apa.
atau bagi orang tua mau jadi menikmati masa tua yang bagaimana, meninggalkan hal yang berhargakah yang bisa menjadi teladan, atau meninggalkan hal-hal yang hanya menjadi perkataan bagi orang lain. Begitu kompleksnya pilihan hidup bagi kita, dan kita harus memutuskannya setiap hari. Harus kita pilih. Dalam hal itulah manusia sering mengambil pilihan atau langkah yang salah dalam perjalanan kehidupannya. Karena apa? Karena masih kita diperhadapkan dengan sikap ataupun kebebasan kita yang begitu sangat menggoda kita, sehingga kita sering mengambil langkah yang jauh daripada yang Tuhan harapkan bagi setiap manusia, sehingga kita mengambil langkah yang jauh dari yang Tuhan rindukan dari kita manusia. Karena kenikmatan hidup kita tidak bisa kita tahan. Salah satunya apa? Contohnya, kita tidak bisa memaafkan orang yang berbuat atau mengganggu kita, atau kita lebih memilih sikap yang menguntungkan bagi kita, maupun dalam hal apapun, sehingga itulah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa juga? Karena salah satu karakter yang ada dalam manusia, karena tidak begitu instannya Tuhan memberikan balasan atas setiap tindakan kita, sehingga kita sering melanggar perintah Tuhan. Karena tidak Tuhan balaskan langsung. Contohnya, kita tidak pergi mengikuti ibadah minggu ataupun ibadah yang lainnya, ataupun berbuat baik kepada orang lain, ataupun berbuat baik kepada orang yang menghakimi kita, sehingga kita kalah dengan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah juga yang dialami umat Tuhan pada firman Tuhan kita pada hari ini, menceritakan tentang bagaimana janji Tuhan kepada setiap umat yang mau mendekatkan diri ataupun bertobat kepadanya. Dikatakan di sana, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa rupanya yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi pada kerajaan Daud pada saat itu? Terjadi pemisahan antara Israel Utara dan juga Selatan. Dan itulah
panggilan bagi Amos untuk menubuatkan bagaimana tingkah atau perilaku hidup yang ada pada saat itu. Tuhan mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan berita kebenaran dan menyampaikan janji Tuhan dan hukum Tuhan bagi umatnya pada saat itu. Amos adalah orang Yehuda atau Israel Selatan yang disuruh Tuhan untuk bernubuat di Israel bagian utara, yakni kerajaan 10 suku yang ibu kotanya adalah Samaria, yang pada saat itu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Yerobeam II dan kerajaan bagian selatan dipimpin oleh Raja Usia. Bapak Ibu saudara-saudari, pada kepemimpinan Yerobeam II begitu baiklah kepemimpinannya di dalam segala bidang, samalah seperti kita pada hari ini. Di setiap kepemimpinan yang ada di tengah-tengah hidup kita maupun komunitas yang terbesar sampai dengan yang terkecil di tengah-tengah keluarga. Kadang kita sebutkan waktu hidup orang tua kita ataupun kita katakanlah opung kita, kami dulu sangat bersukacita berkumpul bersama. Tidak ada membeda-bedakan. Tapi setelah dia pergi untuk bertemu, berkumpul bersama, itu pun menjadi hal yang paling mahal. Begitulah juga dalam kerajaan Israel Utara pada saat itu. Ketika Yerobeam II meninggalkan peziarahan hidupnya, sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh generasinya, sehingga meninggalkan kesulitan ataupun kelanjutan kepemimpinan yang tidak baik sehingga menimbulkan kekacauan bagi umatnya pada saat itu. Mereka melakukan hal yang tidak adil, apalagi antara orang yang memiliki jabatan dan juga orang yang status sosialnya pada saat itu rendah, atau mereka di dalam bidang ekonomi, mereka menindas orang-orang yang lemah, mengambil tanah sesuka hatinya, sehingga orang-orang lemah menjadi tertindas pada saat itu. Bahkan mereka menjual orang-orang kecil untuk menikmati keuntungan bagi mereka. Atau kita katakanlah pada saat ini juga kita masih juga menemukan hal-hal yang seperti itu dalam setiap kepemimpinan, sehingga pada saat itu daerah itu menjadi tidak bersukacita lagi. Suasana suku-suku di sana menjadi tidak sukacita lagi karena terjadinya kasta-kasta, penindasan dan ketidakadilan dalam setiap hidup. Dan di dalam keagamaan mereka juga menyembah
dua Tuhan, berjalan di dalam dua Tuhan. Dan itu juga yang menjadi pergumulan bagi kita. Mereka merayakan hari raya keagamaan, atau kita katakanlah pada saat ini Natal tetap berjalan, Paskah tetap berjalan, hari-hari besar lainnya juga tetap berjalan, tetapi penyembahan kepada Allah yang lain juga tetap berjalan. Artinya mereka berjalan dengan dua Tuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Mereka pergi ke gereja, ya, mereka menyembah Tuhan. Mereka juga menyembah Allah yang lain, ya, mereka juga melakukannya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada saat ini dan yang mengikuti ibadah pada saat ini juga, kira-kira senangkah kita diduakan, dihianati? Mungkin tidak ada dari kita yang hadir pada saat ini yang senang dengan pengkhianatan. Atau kita katakanlah di depan kita berteman, manis di hadapan kita, tetapi teman kita juga menikam kita di belakang kita. Begitulah yang dilakukan umat Tuhan pada saat itu. Mereka berjalan dengan dua Tuhan. Betapa sakitnya. Mereka membangun kuil-kuil untuk tempat penyembahan bagi dewa-dewa pada saat itu, tetapi mereka juga menginjakkan kakinya ke bait Allah. Samalah seperti kita pada hari-hari yang semakin rumit ini. Apakah kita juga seperti mereka berjalan dalam dua Tuhan? Kita menginjakkan kaki kita pada saat ini di rumah Tuhan, tetapi kita juga menginjakkan kaki kita meminta kekuatan, pertolongan dengan Tuhan yang lain. Sedangkan kita diduakan, apalagi mungkin para bapak dan ibu, orang tua, siapa kira-kira yang senang diduakan? Mungkin tidak ada yang senang diduakan. Bahkan kalau ada pun terjadi, bisa terjadi perpecahan. Terjadilah UFO terbang di rumah, piring, TV yang sudah mahal-mahal dibeli pecah, atau piring, gelas yang sudah mahal-mahal dibeli berakhir dengan pecahan-pecahan. Akibat apa? Akibat kita menduakan orang yang kita kasihi. Begitulah yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga Amos diperintahkan Tuhan datang untuk menegur dan menyampaikan kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Apa janji Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan menjanjikan kerajaan atau pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih
gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah apa yang dilakukan umat Tuhan, apakah mereka menerima hukuman? Ya, mereka menerima hukuman atas perbuatan mereka. Bangsa-bangsa Tuhan terpecah belah, mereka dikalahkan bangsa asing, dan mereka masuk ke dalam masa-masa yang sulit, dan itu harus dijalani mereka. Dan itu mungkin kita alami pada saat ke dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak kita inginkan, apakah itu hasil dari perbuatan kita? Itu yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Lalu kita katakan, apakah semua pemberian Tuhan itu baik? Dalam perenungan kita mungkin ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Apakah yang dihasilkan Tuhan mulai dari penciptaan sampai ke dalam kehidupan kita saat ini, apakah semuanya baik? Mari kita merenungkannya. Apakah ada yang tidak baik menurut kita? Apakah semua yang dihasilkan Tuhan itu baik? Kalau kita merenungkan kehidupan kita dan melihat firman yang disampaikan kepada kita, bahwa semua yang diberikan Tuhan bagi kita adalah untuk mengarahkan kita ke dalam kebaikan. Difirmankan Tuhan kita untuk memelihara bumi itu adalah untuk kebaikan kita. Disampaikan bagi kita untuk menikmati kehidupan kita secukupnya, itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi terkadang kita menikmati apa yang Tuhan berikan dengan ugal-ugalan. Contohnya diberikan tanah bagi kita, secukupnya bagi kita. Tetapi kadang kita menginginkan seluas-luasnya. Kalau bisa satu Indonesia ini milik kita, yang lain mengontrak. Itulah yang kita inginkan. Kalau bisa mulai dari simpang sampai ke ujung, itu milik kita semuanya. Yang lain hanyalah penumpang. Itu adalah sifat-sifat yang kita lakukan. Begitulah juga pada saat itu Amos menegur dan mengingatkan mereka dihukum, dan tetapi Tuhan bukan sampai kepada hukuman saja, tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan bagi umatnya. Tuhan menjanjikan akan memulihkan pondok Daud. Kerajaan yang terpecah belah akan Tuhan kembalikan lagi. Kehidupan ekonomi yang Tuhan lihat sudah terpecah belah, Tuhan akan kembalikan. Itulah yang dikatakan sampai ayatnya yang ke-15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan bukan hanya menghukum, tapi menjanjikan keselamatan. Tuhan akan memulihkan, memperbaiki kehidupan kita. Jikalau kita mau bertobat ataupun mengarahkan hidup kita
kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan Amos kepada umat Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, segala yang diberikan Tuhan kepada kita itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, supaya kita tidak jatuh dalam kenikmatan yang kita nikmati. Itunya maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak larut di dalam keegoisan kita. Karena hal yang paling disenangi manusia adalah menikmati kebebasan sebebas-bebasnya. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menikmati kebebasan yang Tuhan berikan? Apakah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan selama ini sama seperti umat Tuhan yang ada pada firman Tuhan hari ini? Apakah selama ini hidup saya ugal-ugalan, menindas orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, berbicara suka hatinya kepada orang lain, menjual nama orang lain untuk menguntungkan kita dan sebagainya? Itulah yang mereka lakukan. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus menikmatinya. Karena begitulah hal yang baik ataupun suatu wadah yang baik untuk menghasilkan wadah yang baik yang berguna. Tukang ataupun yang bekerja menghasilkan produk tersebut akan memukulnya sehingga menjadi wajan yang baik. Atau emas yang awalnya belum begitu indah kita pakai, tetapi dipukul, dibentuk untuk kita, untuk menghasilkan perhiasan yang baik. Begitulah kita Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan kita. Jadi setiap apa yang kita hadapi itu untuk menghasilkan kehidupan yang baik bagi kita. Setiap persoalan, kesulitan ataupun hal yang sukacita itu untuk menghasilkan kehidupan yang baik bagi kita. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk mau mendekatkan diri kepadanya agar Tuhan memulihkan hidup kita sebagai umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk kami melangkah setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.